subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun Profesor Dr. Abdussalam Rashidi Panji Gumilang, Magister Pertanian beserta Umi dan keluarga. Yang terhormat Bapak Dr. Anwar Budiman, SH, SE, MM, MH, akademisi dan intelektual. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Amsal Bahtiar MA, dosen UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Yang terhormat Bapak Romo Edward Kalistis Ratu Dopo SJ atau yang mewakili Kepala Sekolah SMA Kanisius. Yang terhormat Bapak Kiai Haji AT Musodik Bahrum, tokoh masyarakat Tasikmalaya. Yang terhormat Bapak Dr. Sudirman Abbas MA, akademisi intelektual UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Yang terhormat Bapak Fuaduddin, peneliti. Yang terhormat Bapak Dr. Andes CH Robin Simanulang dari majalah Tokoh Indonesia. Yang terhormat Bapak Hendra Luying. Yang terhormat Bapak Saidiman Ahmad, peneliti. Yang terhormat Bapak Fahru Rozi Majid dari Nurholis Majid Society. Yang terhormat Bapak Agung dan istri. Yang terhormat Ibu Noverina Solihin dari Jakarta. Yang terhormat Bapak Kombes Purnawirawan Dr. Andes Alphonse Lumau, SH, MSI, Embus. Yang terhormat Bapak Petrus Celestinus, SH, dari Pergerakan Advokat Nusantara. Yang terhormat Ibu Monique Rikers, aktivis pro-Israel. Yang terhormat Bapak Haji Sukanto, SHMM, praktisi hukum dan ekonomi pasar modal. Yang terhormat Bapak Nurpan, SE, MSI, tokoh masyarakat Indramayu. Yang terhormat Bapak Haji Syamsu Alam, SE. Yang terhormat Bapak Aziz Muslim, MSI, Wakil Sekjen DPP Gerindra. Yang terhormat Bapak Diki Hilmi, SKM, M. Biomed, Sekretaris Yayasan Pesantren Raudatul Muta'alimin Cilendek. Yang terhormat Bapak Alfi Ahmadi. Yang terhormat Bapak Ramadan Syah dari HMI Jakarta. Yang terhormat Bapak Faturrahman Fadli dari HMI Jakarta. Yang terhormat perwakilan dari Galarua. Yang berhormat Ketua Pengawas Lembaga Kesejahteraan Masjid, Masjid Rahmatan Lil Alamin, Ustadz Dr. Muhammad Yusuf Rashidi Agung Sidayu MBA. Yang berhormat Ketua Yayasan Pesantren Indonesia, Datuk Sir Imam Prawoto, KRSS, SA MBA CRBC, beserta seluruh eksponen. Yang berhormat Ketua Umum Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia, Ibu Anis Khairunisa STHI MAP. Yang terhormat dari Rantau Melayu. Yang terhormat kepada seluruh tamu undangan dan hadirin peserta syukuran 77 tahun Syekh Az-Zaitun yang berbahagia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat dan karunia-Nya pada hari ini, Ahad 12 Syuro 1445 Hijriah,
bertepatan dengan 30 Juli 2023 Miladiah, kita dapat berkumpul di Masjid Rahmatan Lil Alamin, Sempena, syukuran 77 tahun Syekh Az-Zaitun, diisi dengan diskusi pendidikan dengan tema berbincang tentang kualitas pendidikan menuju kebangkitan kembali Indonesia Raya. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, telah pun disusun atur cara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, diskusi pendidikan dengan tema berbincang tentang kualitas pendidikan menuju kebangkitan kembali Indonesia Raya. Keempat, pemutaran video ucapan selamat kepada Syekh Az-Zaitun. Kelima, penutup. Hadirin yang berbahagia, dengan mengharap ridho Allah, mari kita mulakan acara ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia, tanah pusaka, saka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia, tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Atur cara selanjutnya, diskusi pendidikan dengan tema berbincang tentang kualitas pendidikan menuju kebangkitan kembali Indonesia Raya. Dipandu oleh moderator Ibu Anis Khairunisa STHI MAP. Kepada Ibu Anis Khairunisa STHI MAP disilakan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Salam alaikum. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah ilahi Rabbi, Tuhan semesta alam. Pada hari ini atas limpahan kasih sayangnya kita dapat melaksanakan dan berbincang bersama, duduk bersama di dalam majelis yang sangat mulia ini dalam rangka tasyakuran 77 tahun Syekh Az-Zaitun. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelumnya perkenalkan saya Anis Khairunisa akan memandu sebagai moderator 2 jam ke depan dengan tema perbincangan kita pada siang hari ini yaitu kualitas pendidikan menuju kebangkitan kembali Indonesia Raya. Baiklah, sebelum mengawali perbincangan kita, terlebih dahulu perkenankan kami untuk bisa menayangkan kilas balik perjalanan pembangunan pendidikan Ma'had Az-Zaitun dari awal berdiri sampai saat ini. Selamat menyaksikan. Selamat datang di kampus Az-Zaitun, zona pendidikan modern penuh dengan gaya hidup sehat, hidup di alam hijau nan asri, tren gaya hidup milenial. "20 tahun sebelumnya hanyalah lahan yang tidak diinginkan siapapun, apalagi untuk membangunnya jauh sama sekali. Namun era itu telah berlalu, kini terlihat penuh dengan keceriaan, penuh dengan kehidupan sehat, penuh pendidikan. Merdekakan ruh saudara, merdekakan pikiran saudara, merdekakan ilmu saudara. Untuk Indonesia Raya. Proses pembelian lahan dimulai pada tahun 1994 dengan tahapan seluas 60 hektar hingga 1.200 hektar pada 13 Agustus 1996. Dengan hanya puluhan karyawan saat itu, Syekh Az-Zaitun beserta para eksponen turun tangan dalam mengawali pembangunan gedung pembelajaran. Penerimaan santri pertama pada tahun 1999 sebanyak 1.459 santri bermula pada bulan Juni 1999 dan pembelajaran pertama dimulakan pada 1 Juli 1999.
Sebagai penunjang sarana dan prasarana pendidikan, Yayasan Pesantren Indonesia membangun komplek pendidikan Ma'had Az-Zaitun di pelosok Desa Sandrem, Mekarjaya, Gantar, Indramayu. Ma'had Az-Zaitun dimulai pembangunannya pada tahun 1996 dan masih berlangsung hingga saat ini. Setelah berjalan 2 bulan, pendidikan Ma'had Az-Zaitun diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia ketiga, Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie pada tanggal 27 Agustus 1999. Az-Zaitun merupakan institusi pendidikan yang memadukan pesantren dengan pendidikan modern, pesantren spirit but modern system. Visi dan misi pendidikan Az-Zaitun adalah perbaikan kualitas pendidikan umat yang tersimpul dalam moto Pusat Pendidikan, Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian. وعلى ربوبيتك يا
Ma'had Az-Zaitun adalah sebuah perjalanan pendidikan yang tidak berkesudahan. Karena pendidikan tidak ada titik ujungnya, sebagaimana yang dituntut agar manusia menuntut ilmu sampai akhir hayat. Karena manusia itu sendiri tidak seharusnya puas dengan pencapaiannya. Jalan kesempurnaan itu ibarat jalan yang mendaki lagi sukar, namun tetap harus dilalui demi kebangkitan umat, demi generasi masa depan. Karena pendidikan milik kita bersama. Az-Zaitun, pusat pendidikan, pengembangan budaya toleransi dan perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, kini tiba saatnya kita memasuki bahasan perbincangan kita. Namun terlebih dahulu saya sampaikan di sini rangkaian acara dan juga rule of conduct pada perbincangan ini. Pertama-tama sebagai pembuka dan pemantik diskusi kita terdiri dari 4 orang narasumber. Pembuka pertama dan sekaligus pemantik pertama akan disampaikan oleh Syekh Az-Zaitun, Profesor Dr. Abdus Salam Rashidi, Panji Gumilang MP. Dan pemantik yang kedua adalah Bapak Profesor Dr. Amsal Bakhtiar, beliau adalah Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dan pemantik yang ketiga disampaikan oleh Bapak Dr. Anwar Budiman SHMM, MH, akademisi, intelektual dan juga ahli tata negara dari Universitas Krishna Dwipayana Jakarta. Dan tak lupa pemantik yang keempat untuk semakin memperkaya gagasan pada perbincangan siang hari ini disampaikan oleh Bapak Fahrul Rozi dari Nurholis Majid Society. Untuk selanjutnya, setelah para pemantik menyampaikan gagasannya, para peserta dalam forum perbincangan lingkaran kecil ini dapat memberikan tanggapan sekaligus gagasan sebagai pengkayaan perbincangan kita pada siang hari ini. Baik, sebagai pembuka dan juga pemantik yang pertama akan disampaikan oleh Syekh Az-Zaitun, Profesor Dr. Abdus Salam Rashidi, Panji Gumilang MP, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Avenu shalom alaihem. Hinne matof uman naim syafat akhim kam yahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'du. Sebelum melanjutkan bincang-bincang ini, sebagai ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya, izinkan saya memberikan salam hormat pada Bapak dan Ibu, dan saya akan satu persatu bersalaman dengan Bapak dan Ibu sebagai pembukaan. Ibu, terima kasih. Ambil tempat Ibu.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ada sahabat kita yang belum mendapatkan tempat duduk. Saya minta Pak Abu Sabit mencari duduk di belakang, kursi di belakang. Pak Nurdin pindah ke belakang. Ibu Rina Solihin, mari duduk di depan. Sekali lagi terima kasih semuanya. Dan sudah pun selaku pribadi menyampaikan terima kasih dan mudah-mudahan salam hormat yang tadi saya sampaikan bisa menyambung silaturahim kita hari ini dan untuk selanjutnya. Bapak dan Ibu dan semuanya yang hadir, terima kasih. Suatu kehormatan yang luar biasa. Saya pribadi dan keluarga mendapat kehormatan yang luar biasa karena surat dan berita yang kami sampaikan pada Bapak dan Ibu mendapat tanggapan dan hari ini kita bisa duduk bersama. Memang 77 tahun ini baru mulai hidup. Kalau ikut sunnah Nabi Ibrahim, umur 77 tahun baru menginjakkan Kan'an dan masuk ke Mesir. Dan baru mendapatkan Hajar dari Fir'aun. Yang kemudian dimulakan dari itu 14 tahun kemudian Nabi Ibrahim mempunyai turunan yang kemudian dinamakan Yisma'il. Yisma' artinya sami'a. Iluhim. Iluhim yasma'. Allahu yasma'. Maka doa kita bangkit daripada rukuk, kita sampaikan sami'allahu liman hamidah. Artinya Isma'il. Orang Arab mengatakan Ismail. Baru mulai hidup. 14 tahun kemudian tambah hidup lagi tatkala umur beliau 99,99 tahun. Lahirlah putra dari Bunda Sarah yang kemudian karena merasa lucu Nabi Ibrahim bersenyum-senyum. Menertawakan apa yang terjadi bersama Bunda Sarah. Ternyata kita masih dikaruniai putra yang kedua. Maka apa yang dikasihkan nama? Nabi Ibrahim memberikan nama Yilhaq. Yilhaq itu artinya senyum simpul dan menertawakan diri. Dhahika yalhaqu. Orang Arab mengatakan Ishaq. Orang Ibrani mengatakan Yilhaq. Maka antaranya baik Yilhaq maupun Ismail sangat terkenal di dunia muslim. Ismail dan Ishaq. Yang kemudian Ishaq menurunkan keturunan nabi-nabi yang sangat banyak yang kita diajarkan dari Aqidatul Awam. Ada 25 dikurangi 1 dikurangi 4. Maknanya 20 turunan Nabi Ibrahim yang kemudian dinamakan Bani Israel. Yang banyak orang tidak terlalu memahami perjalanan sejarah ini sehingga dalam kehidupan selalu dipisahkan antara Bani Israel dengan Bani Ismail.
Kita masih banyak yang belum memahami bahwa Yakub alaihi salam adalah Israel. Israel itu namanya Yisrael. Yisra itu artinya menang, Elohim, menang dari utusan Elohim yang menguji Yakub. Turunlah kemudian Bani Israel yang sekian banyak menjadi nabi-nabi, rasul-rasul. Kita waktu kecil diberikan petunjuk oleh orang tua kita dengan nazom. Nazom itu ungkapan bahasa Arab yang tersusun dengan rapi. Orang tua mengatakan, hafalkan nak nama Nabi. Untuk menghafalkan itu bukan satu-satu, tapi dikasih nazom. Tafsilu khamsatin wa ishrina lazim. Ala mukallafin fahaqqiq wa gtanim. Hum Adamun, Idris, Nuh, Hudu, Salih, wa Ibrahim, kullun muttaba. Lutun wa Ismailu Ishaqu kada. Yaqubu Yusufu wa Ayyubu ihtada. Syuaib Harun wa Musa wal Yasa. Zulkifli Dawud Sulaiman taba. Ilyasu Yunus Zakaria Yahya Isa wa Toha. Nah itu dulu diajarkan oleh orang tua seperti itu sehingga hafal sampai sekarang tidak hilang. Ternyata ajaran orang tua kita diajar tasamuh, toleransi. Semua para nabi diajarkan. Itu saya alami tahun 50-an. Kami sangat detail sekali diajarkan oleh orang tua sambil tidur, menjelang tidur. Itu mukjizat para nabi. Kami dekat sekali dengan Nabi Isa. Karena diajarkan mukjizat-mukjizat Nabi Isa, sekalipun kita bukan orang Nasrani. Diterangkan Nabi Dawud, diterangkan Nabi Sulaiman, betapa hebatnya Nabi Sulaiman bisa bicara dengan makhluk. Itu semua diajarkan waktu kecil sehingga kita tatkala belajar yang lebih jauh lagi mengenal agama-agama dan bertoleransi walaupun belum bersinggungan. Itu ketika tahun 50-an. Hadirin, ini sebagai pembukaan. Kok dulu bisa toleransi begitu ya, padahal belum pernah ada gereja di kampung kami. Tapi kami sudah tahu agama Nabi Isa adalah Nasrani. Tempat sholatnya namanya gereja. Kita tanya, gereja itu bahasa apa, Mak? Kami sangat dekat dengan ibu itu memanggil mbok. Kalau ada tamu baru manggil emak. Mbok. Apa gereja itu? Iku wong Portugis nak. Masjid wong Nasrani arane gereja. Lane arane sepatu iku Portugis. Diterangkan begitu. Jadi kami akrab. Tentang Hindu dan Buddha juga akrab kami. Jadi dididik tanpa tahu siapa orang Nasrani, siapa orang Yahudi, siapa orang Buddha, di mana tempat ibadahnya, tapi kami sudah ditanamkan. Kemudian agak dewasa sedikit bahwa nabi-nabi perlu diimani, kitab-kitab perlu diimani. Itu sejak kecil dan terasa sampai sekarang. Ini didikan orang tua walaupun tradisional namun dibalut oleh sikap modern. Yang modern itu sendiri belum kita pahami dan belum orang tua itu memahami. Tapi ternyata itu modern. Tatkala kita hidup hari ini. Toleransi dan perdamaian ternyata itu modern. Sekalipun kita belum pernah mengalami hidup toleran dan damai ketika itu. Memaknainya tatkala zaman modern ini. Para hadirin, Bapak dan Ibu, acara kita hari ini memang ingin berbincang-bincang saja. Tapi berbincang-bincang ikut
apa itu? Asnanul Amsyad. Ikut apa itu namanya? Sisir itu apa itu? Asnan, gigi-gigi sisir. Supaya tatkala kita menyisir itu tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Asnanul Amsyad. Gigi daripada sisir. Untuk mengingat ini, kita mengajak hal bagaimana berbincang tentang pendidikan ke depan, hari ini dan ke depan. Untuk menyongsong Indonesia emas. Secara pribadi, itu berdialog dengan sejarah. Berkomunikasi dengan sejarah. Pada abad-abad yang dinamakan kegelapan, Eropa masih gelap. Orang Asia masuk ke Eropa. Orang Asia yang sudah tersinari oleh ilmu pengetahuan, yang ilmu pengetahuan itu sendiri saling kerjasama antara kehidupan yang masih gelap dengan bangsa yang sudah mulai tersinari oleh ilmu pengetahuan, mengajak kembali dan menggali sejarah non jauh 500-an tahun sebelum Masehi. Ternyata orang Asia yang mulai tersinari ini melepaskan segala macam yang berkaitan dengan keagamaan. Mereka mencari, mengajak tetangga-tetangga agamanya untuk saling menunjukkan bagaimana dulu kok ada satu kejadian yang hebat. Maka diterjemahkanlah, baik itu Plato, Aristoteles, dan lain-lainnya, dari bahasa Latin, kerjasama orang Asia yang ketika itu beragama Islam, mengajak saudaranya yang Nasrani, mengajak saudaranya yang Yahudi untuk menerjemahkan, karena mereka lebih dulu tahu bahasa Latin dan bahasa Yunani. Dari situ terjadilah kemajuan. Ilmu-ilmu yang ratusan tahun, bahkan ya sampai setengah milenium sebelum Masehi digali. Sampai dengan menjelang perang Eropa Asia tergali. Maka cemerlang. Orang Asia yang masuk Andalus cemerlang. Orang Asia yang masuk Eropa Timur bagian barat cemerlang. Ternyata kecemerlangan itu bukan dari agama, tapi dari kerjasama ilmu pengetahuan. Ternyata ilmu pengetahuan ini luar biasa. Sampai datanglah ada peperangan, mungkin balas dendam antara Eropa yang beberapa wilayahnya dimasuki orang Asia, yang sampai hari ini belum ada yang mengatakan bahwa itu adalah penjajahan. Tapi mungkin bisa juga karena kita juga menganggap orang Eropa yang datang ke Indonesia sebagai penjajah. Mari kita katakan bahwa orang-orang Asia yang beragama Islam ketika itu menjajah. Jadi kita akui saja bahwa itu penjajahan. Karena mempunyai satu dendam antara yang menjajah dengan yang dijajah, terjadilah peperangan. Tatkala orang Asia yang Muslim yang cemerlang dengan ilmu pengetahuan, ini mulai defensif. Tatkala defensif, ini salah merujuk defensifnya. Bukan meningkatkan ilmu yang sudah dimiliki, tapi defensifnya itu ulumuddin. Masuk ke dalam sudut-sudut musola, sudut-sudut masjid untuk mempertahankan eksistensinya melalui ulumuddin. Ilmu pengetahuan ansih keagamaan. Tersimbolkan ketika itu
tahun 111 dengan wafatnya Imam Al-Ghazali yang menerbitkan kitab Ihya Ulumuddin. Itulah yang dipakai pertahanan ketika itu. Dari barat Eropa menyerang dari 10 sekian sampai 12 sekian. Bertahannya bukan dengan ilmu pengetahuan lagi, hilanglah itu Averroes, hilanglah itu Ibnu Khaldun, hilanglah itu Ibnu Arabi dan lain-lainnya, hilang semua. Bertahan melalui ulumuddin, ilmu keagamaan. Dari timur Genghis Khan masuk membasmi dan menghancurkan Baghdad. Sampai hancur sehancur-hancurnya. Kalau serbuan dari Eropa tidak menghancurkan khazanah ilmu pengetahuan. Tapi tatkala Genghis Khan itu semua dihancurkan. Jadi haddam semua. Belum benar, merusak dan belum membangun. Maka sempurnalah ilmu pengetahuan yang pernah menjulang di Asia itu habis, bertahan sampai dengan ilmu keagamaan sahaja. Bapak dan Ibu, ini ilustrasi saja. Kemudian setelah itu perjalanan ada satu keuntungan, sekalipun Baghdad itu dihancurkan sekitar 1-2 sekian tahun oleh Genghis Khan. Genghis Khan telah melanjutkan peperangannya sampai penguasaan Beijing atau Cina, berdirilah sebuah dinasti yang dinamakan dinasti Yuan. Di dinasti Yuan inilah cucu daripada Genghis Khan, Kubilai Khan, ini bersama-sama orang-orang tawanan dari Baghdad yang kemudian nanti masuk ke Beijing atau masuk ke negeri Cina atau dinasti Yuan. Mereka menjadi Muslim dengan turunannya karena kawin mawin dengan suku Han, maka keluarlah Hui-Hui. Hui-Hui pertama yang masuk ke Nusantara kita ini adalah tatkala Kubilai Khan menaklukkan Kediri. Sampailah ke Kediri, Jayakatwang terkalahkan karena pasukan daripada Kubilai Khan itu dibantu oleh Raden Wijaya, maka Raden Wijaya diberikan balasan kebaikan. Didirikanlah Majapahit. Maka pendiri Majapahit selain Raden Wijaya adalah tokoh-tokoh dari Kubilai Khan yang tidak mau kembali ke negeri Cina. Disitulah mulai ada orang-orang Muslim Cina, Hui-Hui, yang tinggal di pantai utara Pulau Jawa bersama-sama Majapahit, mendirikan Majapahit. Beberapa ratus tahun kemudian setelah Jayakatwang ini, Kubilai Khan ini terkalahkan oleh dinasti Ming yang Cina asli, kekuatan Hui-Hui masih masuk ke dalam lingkaran dinasti Ming. Dari Yuan ke dinasti Ming masuklah yang namanya Panglima Besar Angkatan Laut, Cheng Ho. Cheng Ho, Pak Hendra, Cheng Ho itu bahasa Cinanya apa Pak Hendra? Cheng Ho. Cheng Ho. Apa itu bahasa Cina lainnya? Oh ya, jadi Cheng Ho, kami juga menamakan Cheng Ho. Cheng Ho mengutus lagi pasukan yang begitu besarnya masuk ke Nusantara. Ketika itu sejarah mengatakan bahwa 150.000 pasukan dan banyak turun di Pulau Jawa. Di sanalah Islam masuk kembali melalui Cina. Islam yang masuk adalah Islam yang sudah tersinisisasi, sudah tercinakan, sudah terkonghucukan, sudah terbudakan. Nah,
Orang Buddha juga sudah terislamkan, orang Konghucu sudah terislamkan. Maka tatkala masuk ke Nusantara ini, khususnya Pulau Jawa, Islamnya Islam yang sangat toleran. Tapi bukan sinkritis. Jadi tatkala masuk acara Hindu, ada tahlilan. Masuk acara Buddha, ada tahlilan. Disitulah Islam diterima oleh orang-orang yang awalnya Hindu, oleh orang-orang yang awalnya Buddha, dengan sangat toleran. Begitulah masuk Islam ke Pulau Jawa dan Nusantara sebagai Muslim yang sangat toleran. Tatkala terjadi perubahan, Cheng Ho sudah wafat, ada perubahan seperti halnya Golkar kehilangan Pak Harto. Saudara bisa membayangkan tahun 98, pemilihan umum 99, Golkar itu seperti kehilangan induk tatkala Pak Harto sudah berhenti. Yang 100% menang itu hanya di kampus Az-Zaitun. Ini supaya bapak-bapak tahu bahwa Golkar itu menang 100% di kampus Az-Zaitun. Mengapa? Karena kawan-kawan di Az-Zaitun ini teringat Pak Harto. Jadi menang. Jadi Cheng Ho wafat, kondisi Islam di Pulau Jawa ini mulai turun. Pasukan yang pernah dibawa oleh Cheng Ho banyak yang kembali pada agamanya, tapi yang masih tetap pada agama Islamnya terus membangun, mengadakan reformasi. Apa reformasinya? Tatkala pasukan Cheng Ho pertama datang ke Pulau Jawa ini, keagamaan itu kalau kita ikut bahasa madhabnya Hanafi, yang segala sesuatunya berbahasa Cina. Sampai memanggil sholat pun harus bahasa Cina. Saya masih diajari oleh orang tua, dulu manggil sholat itu nak, bukan kayak alas sholat. Terus apa pak? Lai, women cu chau pang gitu. Itu yang saya ingat itu satu saja itu. Lai, women cu chau pang. Itu hayya alas sholat. Terjadilah perubahan, berubahlah menjadi madhab Syafi'i. Tatkala madhab Syafi'i itu semuanya dirubah menjadi Arab. Sholatnya berbahasa Arab, adzan bahasa Arab, khutbah bahasa Jawa. Disitulah mungkin kejawen mulai keluar. Hadis-hadis diterjemahkan dan bahasa Jawa, Quran mulai diterjemahkan bahasa Jawa, yang menerjemahkan adalah tokoh pesantren dari Ponorogo. Mungkin hari ini disebut Ponorogo. Mungkin juga Tegal Sari karena di sana ada pondok yang besar, nanti menurunkan pondok Gontor. Saudara-saudara, saya ingin membawa perjalanan itu supaya nanti kita bisa menyambungkan dengan obrolan kita pendidikan untuk Indonesia masa depan ini. Sampai di situ perubahan terjadi. Maka terkenal nanti Wali Songo. Dari mana pembaharuan itu? Pembaharuan itu adalah dari putra Majapahit Brawijaya yang pergi ke Palembang. Palembang itu dulu ada tokoh yang dinamakan Haryo Damar. Mas Ngabdullah Haryo Damar, kalau tidak salah itu namanya Bong Suliong. Beliau ini diberikan istri dari Brawijaya yang dari Champa atau dari negeri Cina, dari Annam. Annam itu sekarang Vietnam. Diberikan pada Haryo Damar dengan catatan nanti kalau anak yang dikandung oleh istriku ini sudah lahir, nikahilah. Maka setelah lahir keluarlah nama Jimbun. Kemudian hasil dari pernikahan Haryo Damar dengan istri daripada Mojopahit tadi, Brawijaya tadi, timbul putra yang namanya Kun Sen. 3
serangkai inilah nanti yang masuk ke Pulau Jawa, kemudian mengadakan reformasi. Reformasi, dikumpulkanlah yang dari Amanillah, yang sekarang menjadi Manila, dikumpulkan di Tuban, maka terjadilah reformasi seluruh dari Surabaya yang nanti terkenal dengan Sunan Ampel, dari Gresik yang nanti terkenal dengan Sunan Giri, kemudian dari tetangga kampung saya itu ada namanya Sunan Teroja, kemudian tetangganya lagi di Tuban ada namanya Sunan Maulana, Sunan Derajat dan Sunan Bonang. Kemudian Sunan Kalijogo dan lain-lainnya. Dikumpulkanlah, maka ada reformasi tadi. Kemudian Jimbun menjadi Fatahillah, kemudian Kunsen menjadi Raden Husein. Itulah nanti yang meneruskan perjalanan kekuasaan Majapahit. Masih toleransi. Baru sekitar tahun 1511 datanglah itu yang namanya Portugis. Setelah mengalahkan Melaka, masuk dibimbing oleh orang Gresik, masuk ke Maluku atau di sana itu Portugis itu masuk ke dekat Halmahera, bukan dekat Halmahera itu, Ternate. Baru beberapa tahun kemudian pasukan yang punya tugas dari Spanyol untuk melewati barat, itu pasukan Christopher Columbus, kemudian Magellan masuk ke Amanillah. Dari Amanillah masuk ke Banten, masuklah ke Tidore, yaitu Spanyol. Tidak lama kemudian, beberapa puluh tahun, datanglah Verenigde Oost-Indische Company, yaitu VOC. 100 tahun kemudian VOC berkuasa dan menjalankan kolonialisasinya, ternyata terlalu korup, maka VOC yang tadinya bernuansa Verenigde Oost-Indische Company berubah menjadi Virhan under korupsi, VOC juga. Kemudian dilanjutkan penjajahan oleh Belanda. Ringkas cerita, sampailah pada politik etis 1905, di mana Hindia Belanda telah sempurna terkuasai Aceh. Aceh terakhir dikuasai 1904. Maka sempurnalah dari Merauke sampai ke Sabang di bawah Hindia Belanda Timur. Baru setahun kemudian keluarlah politik etis, mempersiapkan putra-putri bangsa Indonesia agar bisa menjadi partner para penjajah. Dari 1905, katakanlah 5 tahun mempersiapkan pendidikan. Putra-putri bangsa Indonesia ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Pendidikan yang dimulai dari pendidikan politik etis dimanfaatkan sebesar-besarnya. Dalam tempo yang tidak terlalu lama, masuklah ke satu periode yang sangat menggemparkan dunia, di mana setelah Bung Karno mempelajari perkembangan di Timur Tengah, diilhami oleh Gamal Atatürk tahun 1924, yang tadinya khilafah, yang tidak mengerti negara, mengertinya hanya khilafah, seakan-akan Islam itu untuk seluruh dunia, bukan untuk negara-negara yang ada. Maka Bung Karno mengatakan, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu. Disitulah syiib kebangsaan. Maka Bung Karno mengambil ilmu dari Gamal Atatürk, mendirikan Jumhuriyah, mendirikan Republik of Turkey. Diikuti oleh Bung Karno sampai masuk ke tahun 28, bangsa Indonesia harus punya negara. Maka keluarlah bahasa satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Kita ingin membahas ini, kalau kita ambil
28 dikurangi 5. 23 dikurangi 5 lagi persiapan itu. Itu hanya berapa? 18 tahun menggegerkan dunia. Punya negara. Sekalipun belum diproklamirkan. Kemudian tatkala punya negara itu, 5 tahun sebelum tampilnya satu nusa satu bangsa, semua membawa identitas masing-masing. Yang pemuda Batak mengeluarkan Jong Batak. Yang pemuda Sulawesi, Jong Sulawesi. Yang Nasrani, Jong Kristen. Yang Islam, Jong Islam Itembon. Dan lain-lain. Kemudian berkumpul. Kalau kita mengedepankan ras, maka kita tidak punya apa-apa lagi. Maka mereka mengikhlaskan. Ternyata ras ini, termasuk agama, ini tidak akan bisa menyatukan kita untuk mempunyai sesuatu yang besar. Maka mereka mengikhlaskan. Jong Indonesia, pemuda Indonesia. Maka keluarlah kesepakatan bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Dan bersatu. Ternyata yang bisa mempersatukan ini ilmu pengetahuan, bukan agama. Semua terdidik. Ilmu, bukan agama, bukan ras. Kalau ras mungkin Jawa, karena Jawa waktu itu mayoritas. Tapi Indonesia membuang. Aku dari Indonesia Timur, tidak ada. Indonesia, aku dari Batak, tidak ada. Padahal yang memproklamirkan apa yang dinamakan satu nusa satu bangsa, itu Timur, Batak, Muslim, Nasrani berkumpul menjadi satu, hilang semua identitas itu, digantilah identitas Indonesia. Jadi yang menciptakan Indonesia itu adalah ilmu pengetahuan anak bangsa ini, bukan agamanya. Kita bisa lihat lagi bagaimana proses dari 28 ke 45. 28 ke 45 itu tidak lama, 17 tahun kalau nggak salah. 17 tahun dengan ilmu pengetahuan bisa menyusun apa yang dinamakan undang-undang dasar dan dasar negara. Dan dasar negara yang diciptakan itu ternyata itu sibghah. Sibghatullah. Faman ahsanu minallahi sibghah. Jadi yang ditumbuhkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang nanti menjadi republik, kemudian mewujudkan satu keadilan sosial, semua ini sibghatullah. Faman ahsanu minallahi sibghah. Inilah pencorakan ilahi. Maka pantas ketuhanan yang Maha Esa disepakati semuanya. Kemudian Undang-Undang Dasar 45 disepakati semuanya. Semua menggunakan ilmu pengetahuan. Bukan bedil. Bukan senjata yang lain. Ilmu pengetahuan. Baik itu epolexos bud, hankam. Semua melalui ilmu pengetahuan. Jadi mari kita rujuk kepada cerita ini. Kalau kita sekarang menggagas obrolan ini, bincang-bincang ilmu, pendidikan, ternyata kalau kita telusuri semua melalui pendidikan. Kita sebentar lagi tahun 28, masih punya 5 tahun lagi. Bisakah kita mengembalikan seperti tahun 28 yang semua meninggalkan identitasnya dan diganti dengan identitas baru Indonesia? Coba kalau dulu yang kita katakan tidak punya IT, tidak punya apa, kok bisa? Nah sekarang
klik saja mau ke Eropa sudah bisa. Klik mau Amerika bisa. Klik mau ke Pak Hendra yang jauh, sembunyi di Bandung, kita bisa tahu. Yuk, mari kita timbang. Mereka melalui pendidikan. Apakah kita tidak bisa menciptakan 28 besok ini sesuatu yang untuk Indonesia tahun 45 melalui pendidikan? Nah, ini kita harapkan ini nanti bapak-bapak bisa memberikan sumbangsi bersama-sama dan kita membuat percobaan bersama-sama nanti. Pendidikan yang seperti apa yang seharusnya kita masuki hari ini? Pendidikan yang pelan-pelan kita ini mengedepankan sibghatullah. Apa itu sibghatullah? Dasar negara Indonesia ini. Jadi nanti ke depan ini sudah tidak ada lagi mayoritas yang diukur oleh agama. Bagaimana cara kita mendidik supaya mayoritas bangsa Indonesia ini ukurannya bukan agama, tapi komitmen bangsa ini terhadap dasar negaranya dan undang-undang dasar negaranya. Mampukah kita dalam 5 tahun ini mengembalikan itu seperti tahun 1928. Dulu musyawarahnya atau ngomong-ngomongnya seperti kita ini. Malah kita lebih gagah hari ini. Ada AC dari alam. Masih ada minuman hambayim. Dulu tidak ada itu. Dulu hanya kekuatan semangat yang dinamakan merdeka ruh. Sekarang sudah kita punya segala-galanya. Bisakah kita tahun 28 besok ukuran mayoritas itu bukan agama lagi. Tapi bagaimana komitmen bangsa terhadap dasar negaranya yang oleh kitab suci itu dinamakan sibghatullah. Inilah corak yang diberikan sang ilahi. Ternyata melalui pendidikan ini. Nah, pendidikan yang semua kalau di Israel itu dinamakan kibbut. Kibbut. Kalau di Indonesia pesantren. Tapi mari kita jangan ambil pesantrennya, tapi spirit pesantrennya. Apa itu spirit pesantren? Hidup mandiri dan hidup berdikari. Bagaimana kita menciptakan pendidikan yang bisa seluruh yang ada di dalam ini mandiri dan berdikari. Sehingga tatkala kita menyumbangkan katakanlah para wira swasta ini yang partikelir ini membuat satu pendidikan, kalaulah tersebar di beberapa pulau, tapi semangatnya itu adalah toleransi perdamaian, kemudian ukurannya itu nanti adalah ukuran bagaimana kemampuan anak didik ini, komitmennya hanya kepada dasar negara. Sehingga nanti bisa diukur, sudah 99,9 yang berkomitmen pada dasar negara. Artinya Indonesia mayoritas komited terhadap dasar negara. Sehingga tidak saling, ini agama apa, ini agama apa. Barangkali 5 tahun itu bisa. Kalau kita berbuat. Ini previewsnya saja lah, mukotimanya saja. Kalau mukotimah jangan panjang-panjang, nanti kalau panjang seperti mukotimah Ibnu Khaldun. Mukotimah Ibnu Khaldun itu 18 jilid, isinya alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ini bukan mukotimah Ibnu Khaldun, tapi mukotimahnya orang yang ingin menciptakan toleransi dan bersama-sama. Ini saja dulu, nanti kita bisa saling urun rembuk. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak kita yang terhormat Profesor Dr. Panji Gumilang. Selamat untuk ulang tahun yang ke-77 tahun. Semoga sehat terus Bapak dan sukses terus. Dan juga saya ucapkan kepada para narasumber yang amat terpelajar dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu hadirin semua yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi dari beberapa narasumber sudah banyak disampaikan tentang baik itu tentang kebangsaan, toleransi, bahkan tentang manfaat dari umur. Ya. Jadi ada manfaat dari umur ini ternyata luar biasa. Bahkan sampai di akhirat pun ternyata umur ini manfaatnya masih dapat digunakan di sana dengan kita beramal. Ya. Nah, kembali lagi. Kalau tadi kita bicara tentang pendidikan, kan ini kita bicara pendidikan ya. Kualitas pendidikan menuju kebangkitan Indonesia Raya. Di dalam amanat Undang-Undang Dasar, negara itu punya kewajiban untuk mencerdaskan bangsa, mensejahterakan rakyat. Dan itu semua pada akhirnya dituangkan juga di dalam Pancasila. Karena Pancasila pun merupakan bagian dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Ada 5 sila di sana. Di dalam Pancasila itu sudah sangat jelas toleransi itu didahulukan. Ya, toleransi. Ada ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua itu merupakan toleransi. Kita ingat Indonesia dibangun ini bukan tiba-tiba ada. Tadi Pak Panji sudah menyampaikan, Indonesia ini lahir karena adanya persatuan para pemuda yang menyatakan satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, maka lahirlah Indonesia. Pada saat itu, mereka mempunyai semangat yang sama, yaitu semangat untuk keluar dari penjajahan. Karena semua menderita yang sama, mengalami hal yang sama, maka mencoba untuk keluar dari penjajahan. Di mana pikiran itu lahir? Karena ilmu pengetahuan tadi. Karena ada ilmu pengetahuan itu, maka lahirlah bahwa tanah ini adalah tanah pemberian Tuhan, pemberian Allah Subhanahu wa taala yang dipergunakan untuk manusia yang diciptakannya. Jadi bukan untuk dirampok. Kan begitu. Siapa yang merampok itu? Para penjajah. Padahal tanah ini diciptakan untuk Tuhan. Untuk manusia oleh Tuhan. Itu lahir dari para pemikir. Berpikir, oh ternyata ini diberikan oleh Tuhan untuk kita semua, untuk kita menikmati. Karena jelas, Nabi Adam diturunkan ke muka bumi ini untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Artinya untuk menjadi makhluk yang paling mulia di muka bumi ini. Makhluk yang mulia adalah makhluk yang bertanggung jawab satu dengan lainnya. Tidak ada pemerasan, tidak ada tekanan, tidak ada intimidasi, apalagi perampokan. Itu tidak ada. Maka pada saat itu ada kesepakatan. Para pemuda Indonesia sepakat untuk menyamakan persepsi, menyamakan semangatnya, membangun negeri. Menjadikan Indonesia dari Nusantara yang dulunya bukan Indonesia. Kembali saya ulas di awal. Kenapa negara-negara Eropa lebih maju daripada negara kita? Pendidikan di sana mulai dari kerajaannya sampai rakyatnya mendapatkan pendidikan, mendapatkan hak. Di Indonesia, Nusantara khususnya, siapa yang mendapatkan pendidikan? Para bangsawan yang mendapatkan pendidikan. Rakyat jelata sulit mendapatkan pendidikan. Apalagi begitu penjajah datang, dianak emaskan para bangsawan, diterlantarkan rakyat jelata, semakin buruk kondisi Nusantara pada waktu itu. Maka dari itu pendidikan adalah satu-satunya untuk mencapai Indonesia lebih maju. Tanpa pendidikan, Indonesia tidak akan lebih maju. Negara punya kewajiban mencerdaskan bangsa melalui pendidikannya. Tetapi social society itu punya peranan penting, termasuk Al Zaitun,
untuk mencerdaskan anak bangsa. Karena sejatinya Pancasila itu juga punya ajas gotong royong. Membangun bangsa ini bukan hanya negara yang punya tanggung jawab. Kita semua social society punya tanggung jawab. Maka dari itu pendidikan tidak boleh dikuasai oleh satu kelompok. Pendidikan tidak boleh diikuti atau diselimuti oleh politik. Tapi pendidikan itu harus independen, bebas. Karena tujuannya adalah untuk mencerdaskan bangsa. Kita lihat bangsa-bangsa lain. Semua banyak yang maju. Singapura sama Indonesia mana lebih maju? Negara kecil. Karena pendidikannya. Dulu banyak dari Malaysia belajar ke Indonesia. Begitu mereka udah sukses, Indonesia belajar ke Malaysia. Kenapa? Karena pendidikan itu paling utama. Agama juga utama. Karena agama juga menjadikan rambu-rambu untuk kita. Agama juga menjadi rambu-rambu. Tapi ilmu pengetahuan itu jauh lebih besar untuk membangun bangsa ini. Agama sangat penting, pendidikan sangat penting, sehingga agama dengan pendidikan itu seimbang, harus berjalan beriringan. Kalau kita kembali tentang perjuangan bangsa di era perjuangan, di era pembangunan, di era reformasi, maka semangatnya sebenarnya agak berbeda. Di perjuangan semangatnya adalah bagaimana kita mengusir penjajah, mendirikan negara Indonesia. Kemudian setelah merdeka kita mengisi kemerdekaan. Artinya mengisi kemerdekaan itu adalah dengan mengisi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bumi ini diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia melakukan kontrak sosial, maka dibentuklah negara. Dibentuklah pengurus-pengurus negara, yaitu mulai dari eksekutif, yudikatif, legislatif. Mereka itu dikasih amanat oleh rakyat untuk membangun, untuk mengelola isi bumi ini, agar isi bumi ini bisa diserahkan kembali kepada para pemegang sahamnya. Siapa itu? Rakyat Indonesia. Kan nggak mungkin tanah di dalam sini milik saya, milik Bapak, milik semua. Kita akan baku hantam untuk mengambil isi bumi ini. Maka dari itu dibuatlah kontrak sosial, dibentuklah negara, dibentuklah pengurus negara untuk kemudian mengelola isi bumi ini dan diserahkan kembali kepada rakyat. Itu tujuan dari negara. Apa yang terjadi sekarang? Saya nggak perlu banyak bicara yang ini. Pasti Bapak Ibu tahu semua. Apa yang terjadi sekarang? Fenomena apa yang terjadi sekarang hingga kita menjelang 2024 pun banyak sekali sesuatu hal yang mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya. Karena di sini bukan ranah politik kita bicara, kita ranah pendidikan, jadi kita nggak perlu masuk jauh ke sana, tapi boleh diterka-terka. Apa yang terjadi? Kan begitu. Nah, kembali lagi masalah pendidikan. Bagaimana kita untuk membangkitkan lagi Indonesia Raya melalui pendidikan ini? Artinya pendidikan ini bukan hanya tanggung jawab negara. Pendidikan ini bukan hanya tanggung jawab Al Zaitun. Tapi pendidikan ini tanggung jawab kita semua. Kita punya anak cucu yang nantinya akan meneruskan negara ini, meneruskan bangsa ini. Sehingga itu menjadi kewajiban kita bersama. Pendidikan adalah nomor satu. Orang tua punya kewajiban mendidik anaknya. Guru merupakan secondary daripada orang tua karena dititipkan kepada guru. Tapi orang tua yang paling utama juga memberikan pendidikan kepada mereka. Itu pentingnya pendidikan. Jadi bagaimana untuk membangkitkan lagi Indonesia Raya? Sepakat nggak kita dengan pendidikan? Sepakat nggak? Pendidikan yang berkualitas. Al Zaitun telah memberikan contoh. Ya, telah memberikan contoh. Semoga akan lahir Al Zaitun baru yang nantinya bisa mendongkrak bangsa ini menjadi lebih maju dibandingkan bangsa-bangsa lain.
Dari saya cukup demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa problem yang paling krusial saya kira di dalam konteks kita bernegara dan berbangsa atau beragama ini adalah problem pendidikan kita yang katakanlah kurang berkualitas. Nah dari situlah semuanya saya kira menjadi masalah. Kita lihat akhir-akhir ini misalnya di dalam peristiwa kita, di dalam sekolah negeri misalnya, kita sering dapat berita soal adanya anak sekolah di SMA dipersekusi untuk harus memakai jilbab misalnya. Atau di beberapa tempat orang diwajibkan untuk menggunakan penutup dan lain sebagainya. Nah ini saya kira yang menjadi problem kita yang kalau kita sampai pada pembicaraan tadi yang dipantik oleh Syekh Panji Gumilang itu kan mengatakan kita tuh dulu sangat toleran. Yang kita gunakan sekarang ini adalah sesuatu yang sudah dipikirkan oleh para pendiri bangsa kita yang sekarang kemudian kok menjadi masalah. Jadi saya catat tadi beberapa hal soal tasamuh kita, soal komitmen kita berbangsa dan bernegara itu sesuatu yang sudah dilakukan oleh para pendiri bangsa kita. Yang sekarang kemudian kita menjadi prihatin. Kenapa? Karena ada semacam penurunan di dalam konteks kualitas pendidikan kita. Jadi kalau kita merasa, sedikit saya mengutip Cak Nur misalnya, Cak Nur itu pernah mengatakan dalam satu risalahnya yang penting soal yang berjudul Indonesia Kita, ini terbit pada tahun 2003, ditulis di Mekah ketika beliau umroh, dikatakan bahwa pendidikan itu adalah investasi modal manusia. Nah ketika Cak Nur mengatakan investasi, ini adalah sesuatu yang bukan proses sekali jadi Bapak Ibu. Jadi pendidikan itu adalah proses yang panjang, melibatkan semua pihak tadi dikatakan. Jadi bukan hanya kewajiban Az-Zaitun atau negara dalam konteks ini juga punya kewajiban tentu saja, tapi punya kewajiban kita seluruhnya yang punya komunitas, kita adalah tokoh agama, di sini hadir para penggiat komunitas. Jadi ini adalah satu proses yang melibatkan kita semua. Karena kalau tidak, kita akan sampai pada hari ini kita sudah sampai pada hari ini dengan potret yang cukup mengerikan saya kira. Jadi kalau kita membayangkan satu Indonesia yang bangkit ke depan, itu kita yang pertama kali menurut kami yang perlu dibenahi adalah pendidikan. Jadi pendidikan itu harus terbuka, itu yang pertama. Jadi dia harus bisa diakses bukan hanya orang yang berpunya, tetapi diakses oleh siapapun dengan latar belakang agama apapun yang dia miliki. Nah ini yang kemudian harus dipertegas, aturannya sudah ada Bapak Ibu. Karena pendidikan itu kan bukan soal tadi disampaikan, bukan soal identitas, tetapi ini adalah bagaimana pendidikan itu berdaya untuk membentuk satu masyarakat Indonesia yang memiliki budi pekerti luhur misalnya. Atau memiliki watak yang positif, atau memiliki satu pribadi yang adiluhung. Ini kan yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa, oleh Ki Hajar Dewantara misalnya. Tetapi dalam praktek sehari-hari ini kita jadi problem sekarang. Nah itu yang pertama, jadi pendidikan harus bersikap inklusif. Yang kedua, pendidikan itu harus mengajarkan, membangun manusia itu cerdas tidak hanya secara spiritual tetapi juga secara sosial. Nah misalnya secara spiritual, pendidikan itu harus mendorong lahirnya pribadi atau anak-anak yang berani berpikir untuk maju. Secara sosial, dia tentu saja pendidikan itu menjadikan semua orang itu sebagai kawan, bukan sebagai musuh. Yang terjadi kan sekarang mereka adalah orang lain, bukan teman saya. Jadi menegasi orang lain. Ini yang kemudian menjadi keprihatinan kita, pengalaman kita Bapak Ibu sekalian di Nurholis Masjid Society misalnya, kita bikin satu program begitu, namanya Training Mubalik Muda. Lalu kemudian dalam satu sesi itu ada hadir teman-teman yang sejak awal melakukan kritik terhadap Cak Nur. Tetapi begitu dapat materi, begitu berjumpa sehari-hari, begitu ketemu langsung dengan orang-orang yang secara pribadi dan secara intelektual itu bersinggungan dengan Cak Nur, pemahaman yang tadinya negatif tentang Cak Nur itu menjadi berbeda. Artinya apa? Kita butuh ruang-ruang perjumpaan yang lebih inklusif, yang lebih terbuka, yang melibatkan banyak orang. Dengan begitu orang bisa memahami betul siapa yang kita hadapi. Itu yang kedua.
Jadi yang ketiga, saya kira yang paling penting untuk kita benahi adalah pendidikan itu harus menjadikan orang itu betul-betul memiliki karakter yang adiluhung. Nah, yang saya kira yang sekarang ini yang menjadi problem adalah orang itu hanya dibangun bagaimana dia menjadi seorang religius, tetapi tidak dibangun menjadi seorang yang toleran. Nah, kita perlu belajar dari Az-Zaitun misalnya. Kalau kemarin kita 2 hari yang lalu kami berkunjung ke sini bersama Ibu Omi, bersama teman-teman di Nurholis Masjid Society, kita saksikan itu, dinyanyikan bersama-sama Mars Az-Zaitun Indonesia ya, Institut Az-Zaitun Indonesia. Ya, itu dinyanyikan marsnya, itu merefleksikan satu spirit tentang hak asasi manusia, kemanusiaan universal. Yang saya kira ini menjadi dasar yang harusnya dikembangkan juga oleh pendidikan-pendidikan lain, institusi pendidikan lain. Saya Muslim, 35 tahun saya bekerja bersama Jesuit dan secara otomatis di sana tidak ada istilah-istilah yang cukup. Membuat kita itu bingung dengan kondisi yang eksklusif atau inklusif, toleransi atau tidak toleransi. Saya cukup betah 35 tahun sebagai Muslim di Jesuit karena toleransinya cukup tinggi. Kalau saya melihat dari paparan tadi, pesantren Al-Zaitun di sini itu terlalu maju. Kalau di bahasa Bojonegoro itu kemajon. Kalaupun tidak dikatakan maju, maka kondisi yang ada di Indonesia itu belum maju. Maka cukup bagi saya tadi dalam pembicaraan Pak Panji tadi cukup relevan. Dengan arranger Pak Panji ini mengelola Al-Zaitun, saya kok meyakinin ini ke depan Indonesia akan memberikan atau akan meniru apa yang ada di Al-Zaitun yang sudah terlalu maju tadi. Salah satu ungkapan yang terjadi misalnya tadi diceritakan tentang bagaimana kita bertoleransi. Disebutkan cerita dari nabi-nabi yang ada, maka sebetulnya Pak Panji ini sudah mengaplikasikan rukun iman yang ada 6 itu. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab, percaya kepada Rasul, percaya kepada hari akhir, dan qadar buruk dan baik. Pak Panji sudah mengaplikasikan. Di situ toleransi sebetulnya sudah muncul dan perintah dari Tuhan. Percaya kepada Rasul, kepada kitab-kitab, itulah harus kita percaya dan akhirnya menjadi sesuatu yang toleransi itu muncul. Yang kedua, terlalu majunya Pak Panji ini, dia sudah, saya katakan, non multa sed multum. Bukan banyaknya, tetapi esensi kualitasnya. Di Indonesia banyak sekali seorang yang Muslim, agama, religius, tetapi Pak Panji tidak memikirkan yang religius tadi. Dia mengukakan kemajuan itu didasarkan atas sains, kemajuan ilmu pengetahuan. Kita dukung Pak Panji, jangan sampai di sini dirubah, bukan di arranger sama Pak Panji. Baik, terima kasih Romo Edward dan yang mewakili. Ya, untuk selanjutnya, untuk memperkaya diskusi kita selanjutnya, ini ada perwakilan dari tokoh pesantren, yaitu Bapak Kiai Haji A.T. Musodik Bahrum. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Cilendek Kota Tasikmalaya, Ketua MUI Kota Tasikmalaya, Ketua Pengurus Cabang NU Kota Tasikmalaya, dan Ketua PKUB Kota Tasikmalaya,
sekaligus beliau adalah seorang penulis buku Cara Mudah Mempelajari Alfiah dan Ilmu Nahwu Shorof dan juga seorang YouTuber yang sangat produktif. Disilahkan kepada Bapak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat dan kudrat Tuhan Yang Maha Esa, alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam acara milad ke-77 ulang tahun ke-77 Kiai Haji Profesor Panji Gumilang. Semoga beliau hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Umurnya panjang, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu saya sebenarnya ke sini sudah ngobrol kemarin di Lognis TV Zaitun. Alhamdulillah yang menontonnya dalam rangka 1 hari 1 malam udah hampir 50.000. Yang mengomentar ada kurang lebih 1.500, yang positifnya cuma 0,1%. Semua memberikan apresiasi dan merasa senang saya bagaimana mencerdaskan umat Islam yang masih bodoh, umat Islam yang masih primitif, umat Islam yang masih taat kepada hoak, yang masih taat kepada kiai-kiai yang tidak jelas ilmunya, yang tidak jelas pesantrennya, yang tidak berbuat apa-apa, itu dijadikan landasan sebagai masukan kepada baik pemerintah atau MUI pusat. Saya memberikan pencerdasan bagaimana umat Islam itu musuhnya 2. 1 kebodohan, yang kedua kemiskinan. Tetapi alhamdulillah direspon dengan komentar-komentar yang positif. Masih banyak orang yang memiliki terhadap pesantren Zaitun. Bukan hanya saya aja, tapi dalam komentarnya banyak yang setuju. Katanya saya yang komentar kiai yang menyejukkan, yang mendamaikan. Padahal sebenarnya saya tahu ke sini itu baru dari YouTube bagaimana tentang Zaitun. Karena saya udah ngomong di YouTube, saya wajib silaturahim karena dalam saran-saran saya harus tabayun. Jadi ke sini tabayun. Tabayun, tadi saya diajak keliling bagaimana visi misi Zaitun, bagaimana lagu Zaitun, bagaimana visionernya Kiai Haji Gumilang mulai nanam pisang sampai menjual pisang, sampai bagaimana nanamnya sampai jadi eksportir. Itu adalah sebagai tabayun saya bagaimana pesantren-pesantren lain mulai nanam padi 500 hektar sampai bisa dijual, ada tempat pengeringan yang bisa menyimpan 1.000 ton dan itu bisa diekspor, bisa dijual ke pasar, bisa dijual ke pasar modern dengan kualitas yang bagus, mulai dari penanaman sampai packing. Itu adalah pendidikan yang benar. Sebab kalau saya kaji membaca tentang pendidikan di luar negeri, ini maaf bagi profesor doktor, terutama profesor doktor agama yang cuma belajar teoritis aja, tidak aplikatif. Kalau di luar negeri yang disebut profesor doktor itu adalah atau perguruan itu ABG, Akademi Bisnis Government. Jadi salah seorang profesor itu apabila ada daerah miskin
lalu ada riset, ada penelitian, jadi buku, daerah miskin jadi kaya, daerah stunting jadi sehat, itu namanya profesor doktor. Lalu kalau dia tidak bisa mensejahterakan, dicabut gelar profesor doktornya. Beda dengan profesor di Indonesia, banyak profesor asbun, terutama profesor doktor agama. Saya terus terang, walaupun saya orang kampung, kiai kampung, bisa mengkritik para profesor doktor, terutama tentang pendidikan nasional yang tidak jelas, karena Indonesia tetap miskin, Indonesia tetap bodoh, dan percaya kepada ilmu-ilmu yang hoak, itu dijadikan satu dasar pemikiran. Ini adalah, tadi ada yang dari ahli tata negara, jadi kalau Bung Tomo, tokoh pendidikan Indonesia, learning by doing, Ki Haji Hajar Darwantoro, Tuturi Handayani, ini learning by doing, bagaimana belajar dan bekerja, bagaimana membimbing anaknya dari belakang, hanya pesantren Ajaitun. Perguruan tinggi tidak menghasilkan baik lapangan kerja atau kesejahteraan. Jadi cuma mahal menggaji profesor doktor, tapi tidak ada satu penelitian hal-hal yang benar-benar. Karena temanya tadi pendidikan, ilmunya cuma ilmu teoritis, tidak ada satu learning by doing, atau apakah yang disebut boarding school yang ada di Pondok Pesantren Zaitun. Ini sebenarnya bukan contoh bagi pesantren saja, tapi contoh bagi pendidikan nasional. Apalagi saya mendengarkan saya sebut memberi gelar karena di Indonesia fikihnya cuma fikih ritual aja. Beliau yang telah mengembangkan pendidikan fikih sosial, fikih ritual menjadi fikih sosial, karena membahas tentang ekonomi yang diaplikasikan di pesantren Zaitun. Saya sebagai kiai kampung memberi gelar kepada beliau. Beliau adalah Profesor Doktor Mujadid di Indonesia sebagai pembaharu. Allah itu tidak melihat kata-katanya, tapi Allah itu ayyukum ahsanu amala, melihat perbuatannya. Apa yang dilihat itu adalah perbuatannya. Lihat masjidnya, lihat santrinya. Kalau pendidikan itu lihat dari segi inputnya, jelas santrinya ada 6.000, mahasiswanya ada 6.000. Itu adalah sebagai bukti itu ayyukum ahsanu amala. Tapi yang didengar sekarang itu bukan ayyukum ahsanu amala, tapi ayyukum ahsanu kaulan. Asal ngomong bari yang enggak jelas, rujukannya itu didengar dan dijadikan rujukan, tidak ayyukum ahsanu amala. Sedangkan di dalam surat Yasin, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, Allah itu akan mencatat ketika mati itu apa dari segi perbuatannya, apa yang monumen, apa yang ada asarnya, ada apa yang ada buktinya. Masjidnya megah, tanahnya luas, ekonominya jalan. Ini adalah harus menjadikan contoh yang di dalam depan saya baca bahwa pendidikan dan segala macam bukan untuk Zaitun, benar-benar untuk Indonesia Raya dan bagaimana untuk dunia. Ini merupakan ikon dan aset yang perlu jadi contoh. Kalau contoh Nabi Muhammadnya gak ketemu, udah mati. Tapi kalau contoh uswatun hasanah dari gerakan fikih ritual,
menjadi fikih sosial, pendidikan yang dipadukan dengan ekonomi itu adalah merupakan satu contoh bagi rakyat Indonesia bagaimana mensejahterakan Indonesia, bagaimana mengolah sumber daya alam, sumber daya manusia yang benar, yang jelas inputnya, yang jelas outputnya, yang jelas outcome-nya, bukan menciptakan para penganggur yang menjadikan beban negara. Itu adalah sebagai bahan saya sebagai kiai kampung dari Tasikmalaya sebenarnya ingin silaturahim aja, tidak akan memberikan nasihat karena saya bukan mujtahid, bukan mursyid, termasuk MUI, ilmunya standar MUI pusat ge Pak Panji lah. Tidak ada mujtahid, tidak ada, itu ada di YouTube. Tidak ada mujtahid dan tidak ada mursyid di Indonesia. Saya tantang, sok dialog dengan saya, siapa mujtahid di Indonesia. Semua juga ilmunya terukur Pak Panji dan perbuatannya belum ada apa-apa. Santri gak punya, murid gak punya, terus yang ngomongnya pada miskin, tapi dia merasa hebat, merasa paling benar, lalu menetapkan hukum yang menyesatkan orang lain. Ini harus menjadikan konsolidasi umat Islam, bagaimana umat Islam bersatu, bagaimana umat Islam tidak bodoh, bagaimana Islam bisa memberikan kesejahteraan. Kata Gus Dur, apapun agamanya, yang penting bisa berbuat kebajikan untuk orang lain. Masalah agama mah jelas, lakum dinukum waliyadin. Kita harus lebih baik, itu masalah moderasi beragama. Mohon maaf terlalu panjang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.